Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Marta Amelia, NPM 2014-15-1047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang dari jurnal yang berjudul Intersepsi dan Aliran Batang Tanaman Kopi dengan berbagai naungan di Sumber Manjing Wetan, Malang. Jurnal ini dipublikasikan pada Jurnal Tanah dan Sumber Daya Lahan volume 8 nomor 1 halaman 115-121 tahun 2021 oleh jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jurnal ini berisikan tentang 4 bab yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh naungan tanaman kopi terhadap intersepsi, lolos tajuk, dan aliran batang, serta mencari hubungannya dengan curah hujan. Pendahuluan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang berpengaruh terhadap proses budidaya tanaman karena berperan dalam mendukung ketersediaan air, terutama pada lahan pada hujan dan lahan kering. Hujan yang jatuh pada tutupan lahan bervegetasi tidak langsung sampai ke permukaan tanah, tapi untuk sementara akan ditampung oleh tajuk atau kanopi, batang, dan cabang tanaman. Setelah tempat-tempat tersebut terjenuh air hujan akan sampai ke permukaan tanah melalui lolos tajuk dan aliran batang. Hal ini disampaikan oleh Basri dan kawan-kawan pada tahun 2012. Menurut Monandar dan kawan-kawan tahun 2016, intersepsi hujan merupakan banyaknya air hujan yang tertahan oleh tanaman sebelum teruapkan kembali ke atmosfer. Besarnya nilai intersepsi tidak dapat diukur secara langsung di lapangan, namun dapat diketahui dengan pengukuran curah hujan, aliran batang, dan lolos tajuk. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lahan tanaman kopi Desa Harjo Kuncaran dan Desa Agrotirto, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapang dengan pengamatan lapangan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Februari 2020. Pengukuran curah hujan, lolos tajuk, dan aliran batang dilakukan setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan alat pengukur hujan atau ombrometer tipe manual. Data yang telah diperoleh selanjutnya direkapitulasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan analisis data menggunakan analisis seragam atau ANOVA. Berikut adalah gambar alat pemasangan aliran batang. Rumus yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, pada pengukuran curah hujan digunakan rumus P sama dengan PV per A dikali 10, di mana P sama dengan kedalaman hujan ekuivalen dengan itu mm, PV merupakan volume hujan yang tertampung dalam penakar, dan A merupakan luas permukaan penakar. Yang kedua adalah pengukuran aliran batang, di mana rumusnya adalah SP sama dengan V per LT dikali 10, di mana SF sama dengan aliran batang, V sama dengan volume air yang tertampung, dan LT adalah luas tajuk sampel. Yang ketiga adalah pengukuran lolos tajuk. Di sini menggunakan rumus yang sama seperti pada pengukuran curah hujan, di mana P sama dengan kedalaman hujan ekuivalen, PV sama dengan volume hujan yang tertampung dalam penakar, dan A sama dengan luas permukaan penakar. Yang terakhir adalah pengukuran intersepsi yang menggunakan rumus IS sama dengan R dikurang TF dikurang SF, di mana IS sama dengan intersepsi, R sama dengan curah hujan, TF sama dengan true flow atau lolos tajuk, dan SF sama dengan stream flow atau aliran batang. Berikutnya kita akan bahas tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kali ini meliputi karakteristik hujan, lolos tajuk, aliran batang, dan intersepsi. Yang pertama, karakteristik hujan. Karakteristik hujan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada curah hujan terukur atau gross precipitation, yaitu curah hujan terukur ialah air hujan yang jatuh di atas tajuk tanaman. Hal ini disampaikan oleh Basri pada tahun 2012. Rata-rata curah hujan terukur dapat dilihat pada tabel 1, di mana nilai hujan pada tanaman kopi naungan gamal berbeda dengan nilai curah hujan pada kopi naungan sengon dan kopi tanpa naungan. Rata-rata curah hujan diketahui
Yang tertinggi ada 17,09 mm, lalu yang terendah ada 15,32 mm. Selanjutnya ada curah hujan neto. Curah hujan neto merupakan volume curah hujan yang tersedia untuk limpasan hujan langsung. Nilai curah hujan neto semakin tinggi dengan meningkatnya curah hujan terukur. Rata-rata curah hujan neto tertinggi terjadi pada tanaman kopi naungan gamal, yaitu 10,78 mm atau 63,08% dibandingkan jenis naungan lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang loess tajuk. Loess tajuk memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah air yang sampai ke permukaan tanah dibandingkan dengan aliran batang. Menurut ASDAQ pada tahun 2020, loess tajuk akan semakin berkurang sejalan dengan bertambah rapatnya tajuk vegetasi atau tegakan hutan. Sehingga pada tanaman kopi tanpa naungan atau monokultur dengan jumlah populasi lebih kecil, nilai loess tajuk lebih tinggi dibandingkan tanaman kopi dengan naungan yang memiliki jumlah populasi lebih besar, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Curah hujan memiliki hubungan positif terhadap loess tajuk yang didapatkan, di mana ketika curah hujan meningkat, maka loess tajuk juga akan meningkat. Kita akan lihat pada tabel 3, yaitu rata-rata nilai loess tajuk. Rata-rata nilai loess tajuk pada ketiga jenis naungan tidak berbeda nyata secara statistik. Namun terdapat kecenderungan pada tanaman kopi monokultur lebih besar, yaitu 66,38% dari curah hujan terukur. Sesuai dengan penelitian di Costa Rica, diperoleh nilai loess tajuk pada kopi monokultur lebih besar dibandingkan kopi agroforestry, yaitu 83,2% untuk kopi monokultur dan 7,8% pada kopi agroforestry. Hal ini disampaikan oleh Viles pada tahun 2010. Selanjutnya ada aliran batang. Aliran batang merupakan air yang mengalir menuju permukaan tanah melalui batang tanaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya nilai aliran batang ialah kondisi kulit batang tanaman. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai aliran batang pada ketiga jenis naungan berkisar 1,46% hingga 3,07% dari curah hujan terukur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan uji kolerasi curah hujan terhadap nilai aliran batang, terdapat hubungan yang kuat pada ketiga jenis tutupan lahan dan berkolerasi nyata. Pada tanaman kopi naungan gamal, curah hujan memberikan pengaruh terhadap nilai aliran batang sebanyak 88%, atau dengan kata lain R2 sama dengan 0,883. Pada tanaman kopi naungan sengon, curah hujan memberikan pengaruh terhadap nilai aliran batang sebesar 91% atau 0,9096. Pada tanaman kopi monokultur, curah hujan memberikan pengaruh terhadap nilai aliran batang sebesar 90% atau R2 sama dengan 0,89962. Berdasarkan uji signifikasi, R2 setara 5% pada ketiga jenis tutupan lahan memiliki pengaruh yang signifikan antara curah hujan dengan nilai aliran batang. Ini ada interseksi. Nilai interseksi hujan didapatkan dengan mengurangi nilai curah hujan terukur dengan aliran batang dan loess tajuk. Faktor yang mempengaruhi interseksi yaitu kerapatan tajuk, LAI, kapasitas tajuk tanaman, intensitas hujan, dan ukuran hujan. Palme Ruslan tahun 2014. Rata-rata interseksi hujan dapat dilihat pada tabel 5. Pada tabel ini dijelaskan bahwa pada ketiga jenis naungan nilai intersepsi antara 32,96 sampai 36,92. Tanaman kopi naungan gamal memiliki intersepsi tertinggi karena memiliki nilai persentase tutupan lahan yang tinggi, yaitu 78%, lebih tinggi dibandingkan
Pada naungan Gamal, curah hujan memberikan pengaruh terhadap intersepsi sebesar 45% atau R sama dengan 0,4518. Lalu pada tanaman kopi naungan Sengon, curah hujan memberikan pengaruh intersepsi sebesar 68% atau R kuadrat sama dengan 0,6819. Lalu yang terakhir, pada tanaman kopi monokultur, curah hujan memberikan pengaruh terhadap intersepsi sebesar 50% atau R kuadrat sama dengan 0,503. Nilai curah hujan memiliki hubungan yang positif dengan nilai intersepsi, sehingga apabila curah hujan meningkat, maka intersepsi juga akan meningkat. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah jenis naungan memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai intersepsi dan nilai aliran batang. Lalu yang kedua, intersepsi hujan tertinggi pada tanaman kopi naungan Gamal sebesar 6,31 mm atau dengan persentase sebesar 36,92%. Lalu yang ketiga, curah hujan memiliki hubungan dengan besarnya nilai aliran batang, polos tajuk dan intersepsi yang diperoleh. Yang terakhir, aliran batang tertinggi pada tanaman kopi naungan Sengon sebesar 0,47 mm atau 3,07%. Berikut ada daftar pustaka yang dipakai dalam presentasi kali ini. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.